Baik, kembali lagi bersama saya Dian Reka dan sekarang sudah datang ternyata yang kita tunggu-tunggu dari tadi Ibu Dr. Mamlukah AMK SKM MKes Ketua Prodi Magister ya? Bacanya Magister ya? Magister atau Magister, S2. oke, Magister atau S2 Kesehatan Masyarakat dari Universitas Bakti Husada Indonesia Kuningan. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi juga. Iya, Ibu dari mana sih? Kok telat datangnya? Iya, mohon maaf Ibu, rumah saya di Majalengka. Oh gitu. Ibu berarti PP ya bolak-balik Majalengka Iya, Kuningan. Majalengka Kuningan. Oh kalau ngajar gitu ya Allah, Masya Allah banget ya pokoknya Ibu. Kita langsung aja nih mungkin karena kita udah telat banget ya Bu ya. Ini saya agak serem nih judul yang Ibu berikan ya. Optimalisasi terapi komplementer berbasis evidence based public health untuk peningkatan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas di komunitas pedesaan. Yang mau saya tanyain ke Ibu dulu nih. Terapi komplementer berbasis evidence based public health itu apa Bu? Terapi komplementer ini adalah terapi yang memang pendekatan kesehatan tapi yang non konvensional. Jadi pengobatan yang sekarang itu kan ada dua ya Bu, pengobatan konvensional dan pengobatan non konvensional. Itu bedanya apa? Bedanya kalau pengobatan non konvensional itu adalah pengobatan yang berbasis farmakologi. Misalnya ketika kita sakit hipertensi diberikan obat kan ya. Yeah. Nah, itu konvensional atau berbasis pembedahan. Misalnya ada tumor dengan pembedahan itu konvensional atau berbasis fisioterapi, radioterapi. Nah, itu konvensional. Nah, kalau non konvensional itu adalah tetap berbasis kesehatan dan di sini evidence based itu adalah terapi komplementer ini sudah melalui sebuah penelitian, ya, sehingga memang sudah terbukti hasilnya gitu. Tetapi dengan tidak menggunakan obat farma, dengan tidak menggunakan pembedahan, jadi kita lebih banyak menggunakan terapi-terapi yang memang tradisional dan itu tidak invasif. Jadi kalau pembedahan kan ada penusukan ya. Kemudian kalau kita dilakukan pengobatan suntik ada penusukan. Nah, ini tidak ada penusukan sehingga terapi komplementer ini yang non invasif bisa dilakukan oleh siapapun dengan risiko yang sangat minimal. Risikonya minimal ya. Ya. Jadi mungkin kalau bahasa sederhananya kalau yang konvensional itu dari kedokteran. Bukan. Ya, kalau non konvensional itu lebih ke tradisional. Iya, tapi gitu. Tetap berbasis penelitian. Ada studinya ya, jadi tidak sembarangan ya Bu. Ya. Nah, untuk tujuannya sendiri Bu. Tujuan untuk yang non konvensional mungkin ya kita lebih kayaknya sekarang kita lebih ke yang non konvensional ya Bu ya. Jadi tujuannya agar masyarakat bisa lebih memberdayakan dirinya untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan. Contoh misal penelitian disertasi saya itu judulnya pengaruh yoga antenatal dan terapi murotal Al-Quran terhadap tingkat kecemasan, kadar S1, PLGF, protein urea dan tekanan darah pada ibu hamil dengan risiko preeklamsi. Nah, itu saya menggunakan terapi komplementer, terapi aktivitas fisik dalam hal ini yoga dan terapi spiritual dalam hal ini murotal. Ternyata yoga antenatal, yoga pada ibu hamil dan terapi murotal Al-Quran itu mampu menurunkan risiko preeklamsi. Jadi preeklamsi itu adalah ibu hamil yang tekanan darahnya tinggi, lebih dari 140/90. Kemudian yang mudah cemas. Nah, preeklamsi ini menjadi salah satu penyebab angka kematian ibu di Indonesia. Jadi tekanan darah tinggi pada saat hamil ya? Itu bahaya banget ya? Iya, bahaya banget Bu. Itu bisa menyebabkan shock kemudian meninggal. Jadi kalau dulu kan penyebab angka kematian itu lebih ke perdarahan ya. Iya, betul. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi akhirnya bergeser, bukan lagi perdarahan yang menjadi penyebab angka kematian, tetapi hipertensi, tekanan darah. Nah, tekanan darah yang tinggi pada ibu hamil itu faktor pencetusnya adalah kecemasan. Jadi kalau ibu hamil yang mudah cemas, mudah stres, itu cenderung untuk tekanan darahnya meningkat, maka akan diikuti oleh peningkatan hormon kortisol. Jadi kalau hormon kortisolnya meningkat, tekanan darah meningkat, denyut jantung meningkat, denyut nadi meningkat. Nah, ini sangat bahaya pada ibu hamil. Nah, dengan
yoga antenatal dan murotal Al-Quran itu mampu menurunkan tingkat kecemasan, mampu menurunkan rasio S1 PLGF. Jadi kalau di luar negeri itu untuk memeriksa ibu hamil apakah masuk ini preeklamsia atau tidak itu dengan pemeriksaan rasio S1 PLGF. Cuman di Indonesia masih jarang karena memang mahal ya. Jadi kalau di Indonesia masih banyak untuk mendeteksi ibu hamil ini preeklamsia atau tidak tuh dengan pemeriksaan proteinuria yang masih lebih murah ya, dan tekanan darah. Oke. Nah itu sebenarnya pemeriksaan itu wajib dilakukan, itu makanya kenapa ibu hamil wajib kontrol ya Bu ya? Ke bidan atau ke dokter kandungan gitu ya? Ya, jadi untuk screening ya namanya ya. Jadi ketika ibu hamil di tensinya tinggi lebih dari 140/90, kemudian di tes protein urianya positif, itu kan udah ada warning ya buat ibu itu bagaimana agar bisa mengendalikan tekanan darahnya. Nah, terapi komplementer ini kan sangat minim sekali resikonya. Bahkan kalau terapi spiritual murotal Al-Quran kan lebih merilis lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, menenangkan juga sehingga ibu hamil itu kalau sering mendengarkan murotal atau bahkan yang lebih aktifnya itu dengan mengaji atau zikir. Jadi kalau mendengarkan murotal kan pasif, kita mendengarkan, tapi kalau yang lebih aktif tuh zikir, namanya ada psikoedukasi zikir. Nah ini juga ada penelitiannya. Jadi psikoedukasi zikir itu menyebabkan hormon kortisol menurun sehingga kecemasan ibu menurun, berkurang. Nah sehingga risiko untuk preeklamsi atau hipertensi pada kehamilan juga menurun. Gitu ya. Nah ini juga tadi kan ibu bilang katanya ada yoga prenatal ya. Nah ini saya tadi pas ibu bilang itu ya, saya tuh langsung kepikirannya, kalau misalnya ikutan yoga prenatal kayaknya lebih banyak di kota-kota besar ya Bu ya, biasanya ya. Tapi ini kan di judul di materi kita yang akan kita bahas ini adalah kita menitik beratkan pada komunitas di pedesaan. Nah ini mungkin ada saran dari ibu nih untuk ibu-ibu hamil yang di pedesaan ya, karena kalau di perkotaan kayaknya kalau di kota besar kayak di Kuningan yang di Kuningannya gitu kan itu udah banyak banget ya. Tapi kalau untuk yang di desa-desa itu mungkin kurang ya Bu ya informasinya. Itu seperti apa Bu? Ya, yoga antenatal kan ini adalah salah satu aktivitas fisik untuk ibu hamil ya. Nah ini bisa diganti Teh. Jadi dalam yoga itu kan ada asanas dan meditasi salah satunya. Jadi kalaupun ibu hamil meditasi aja itu termasuk yoga. Nah apalagi kalau inovasi di penelitian saya itu ketika kita melakukan meditasi sambil mendengarkan murotal, itu jadi lebih powerful lagi hasilnya. Kita meditasi dalam satu titik sambil mendengarkan murotal, itu akan lebih powerful hasilnya, sehingga kecemasan menurun, tekanan darah menurun, kemudian kadar IgG dan IgA yang menjadi biomarkernya imunitas tubuh itu akan meningkat. Makanya banyak penelitian kalau di pesantren santri-santri itu yang sering bangun sholat malam kan mengaji itu imunitasnya jauh lebih bagus. Gitu. Makanya memang ketika Al-Quran itu adalah sifat itu tidak terbantahkan. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah obat. Memang betul kalau zaman dulu tuh ketika sakit pergi ke kiai minta air sebetulnya betul Teh. Jadi dasar penelitian disertasi saya tuh dari situ, namanya The Power of Water. Jadi ada sebuah penelitian di Jepang di mana air itu dikata-katain baik sama air yang dikata-katain tidak baik. Mungkin kalau tidak baik itu kayak kebun binatang keluar semua gitu ya. Kalau yang baik-baiknya masih disumpahin. Nah, itu ketika molekul airnya diperiksa di mikroskop, itu molekulnya jauh lebih baik dibandingkan dengan air yang dikata-katain tidak baik. Nah, sekarang apalagi kalau kata-kata baik itu diganti dengan zikir, diganti dengan murotal Al-Quran, akan jauh lebih baik lagi. Sehingga betul kalau ada anaknya sakit ke kiai minta didoain tuh karena airnya mengandung molekul yang bagus gitu. Jadi kalau kita biasa mengaji, alangkah bagusnya di depan ini ada air. Nanti bisa diminum diri sendiri atau diminum oleh anak. Itu karena air yang dibacakan Al-Quran itu menjadi air yang ada obatnya. Makanya kenapa kalau misalnya ada yang percaya kalau penyembuhan oleh air dari kiai atau ustadz itu sebenarnya bisa dipercaya juga sebenarnya bukan bohong atau bukan gimana itu memang sudah terbukti gitu. Nah kalau untuk contoh terapinya sendiri Ibu yang komplementer itu apa aja Bu? Ini ada beberapa ya kayak pengobatan herbal itu juga
terapi komplementer, misalnya jahe gitu ya, untuk mengatasi mual, untuk pada ibu hamil. Kemudian mindfulness ini kayak meditasi. Yang tadi ya, ini teknik meditasi dan pernafasan. Jadi kalau ibu hamil apalagi melatih mengolah nafas yang efektif itu sangat penting ya. Karena nanti pada saat proses persalinan itu dibutuhkan olah nafas ya. Kemudian terapi pijat itu juga menjadi terapi komplementer. Kalau bahasa ininya mah akupresur ya. Nah, kalau bahasa medisnya akupresur. Mesin. Iya. Akupresur. Kemudian akupuntur juga itu terapi komplementer. Itu boleh Bu buat yang hamil akupuntur? Ya, selagi dalam pengawasan medis itu bisa. Jadi tetap harus ada pengawasan. Iya, kalau akupuntur ya. Kalau pengobatan herbal ini ada ini nggak sih Bu aturan, misalnya kayak minum jahenya jangan terlalu banyak, misalnya kayak sehari sekali aja, cuman itu ada nggak sih? Soalnya kan kalau misalnya kebanyakan juga kayaknya mungkin nggak bagus juga. Iya. Ya emang tetap harus ada, semua juga ada batasnya teh. Kalau berlebihan itu tetap nggak baik, tidak baik gitu ya. Jadi memang ini ada batasnya. Nah ini kan sekarang walaupun di pedesaan akses untuk mendapatkan informasi kan mudah ya. Jadi ibu hamil kan sekarang sudah punya HP sendiri ya. Daripada TikTok kan ya. TikTok juga banyak kok. Banyak ya edukasi ya. Banyak edukasi. Jadi TikTok tuh tidak sekedar joget-joget ya. Sebenarnya banyak kan, mau kita mendengarkan murotal ada, musik ada, itu apapun ada gitu ya. Itu teh. Jadi atau enggak nyari di sekarang di YouTube, di yoga, di TikTok juga ada tuh yang kayak buat olahraga ya, yoga yang kayak gitu juga mungkin ada di sana ya pasti. Ada, jadi kita tetap bisa tuh mengikuti gitu ya. Iya. Tapi yang ringan-ringan aja, jangan serem soalnya. Nah, ini kalau untuk manfaatnya sendiri Bu, terapi komplementer selama kehamilan apa yang dirasakan oleh ibu hamil nantinya? Ya, terapi komplementer yang bisa dilakukan oleh ibu hamil kan tadi ya, terapi fisik, yoga. Kalau misalnya nggak bisa yoga, jalan kaki. Jadi aktivitas fisik yang ringan, ini tadi akan meningkatkan imunitas pada ibu hamil. Kemudian kalau menggunakan terapi spiritual kayak zikir, merotal Al-Quran, itu juga meningkatkan imunitas dan mengurangi stresor. Ya, betul. Jadi tekanan darahnya juga akan stabil gitu ya. Ya jangan sampai menurun juga. Kalau menurun malah bahaya juga rendah ya. Jadi bagaimana agar tekanan darahnya normal. Kemudian juga bisa ada kan ibu hamil yang keterlaluan di trimester 1 mual ya. Iya, betul. Itu kan juga kan dengan ada aktivitas fisik, kemudian cemasnya berkurang, itu bisa meningkatkan nafsu makan. Jadi banyak sekali sebetulnya manfaat dari terapi komplementer. Karena tidak menyakiti. Beda kalau disuntik itu kan ada ini ya. Nah, resikonya kan resiko kalau terapi farmakologi kalau itu ibu hamil itu sangat besar resikonya, karena kan ada janin yang dikandung ya. Jadi sebisa mungkin ibu hamil tidak mengkonsumsi obat kecuali kalau FE ya. Kalau FE kan memang untuk mencegah anemia pada ibu hamil. Nah, bagaimana kita menghindari untuk menambah darah ya itu ya? Iya, kalau itu mah kan wajib ya. Dulu FE itu. Tapi kalau kayak obat analgetik, antibiotik, itu kan harus dihindari. Nah, sekarang kalau kita tidak ingin mengkonsumsi obat farma, maka yang kita beralih ke namanya terapi komplementer, itu disebut juga terapi non farmakologi. Jadi yang bukan ada terapi farmakologi, ada terapi non farmakologi. Jadi terapi komplementer masuk terapi non farmakologi yang tidak menggunakan obat. Nah, yang kita gunakan obatnya dalam Al-Qur'an gitu ya. Tadi Al-Qur'an adalah sifa atau obat. Jadi sebenarnya di Al-Qur'an banyak, kayak terapi herbal juga ada kan. Kemudiannya tadi murotal Al-Qur'an juga salah satunya adalah obat gitu ya. Zikir juga obat. Jadi apalagi kalau yang tidak hamil ya, puasa itu kan sebetulnya salah satu ini ya, obat ya. Sebenarnya. Jadi kalau misalnya kayak yang sering asam lambung juga di puasa biasanya suka sembuh ya Bu ya. Jadi saya punya pengalaman pribadi ya Teh, izin sharing ya. Saya biasanya kan Senin Kamis, terus saya juga dapat dari TikTok ya, ternyata puasa Daud itu bisa menyembuhkan ya. Itu banyak kan. Saya mencoba, ini udah 1 bulan dari sejak Lebaran kemarin ya. Jadi saya coba puasa Daud, alhamdulillah Teh. Puasa Daud itu ada aturannya nggak sih Bu? Aturannya kan kalau puasa Daud kan hari ini puasa, besok enggak, besok puasa lagi, besok enggak. Itu yang biasa saya suka migrain itu alhamdulillah, walaupun ada ininya jarang gitu ya.
Jadi lebih nyaman, lebih bisa mengendalikan emosi. Terus juga kayaknya mungkin mengistirahatkan juga organ-organ tubuh Iya. gitu. Jadi nggak dipaksa terus kerja mereka ya. Iya. Jadi kalau sekarang kalau ibu-ibu remaja putri yang IF ya, intermittent fasting ya, kan kalau sama aja orang puasa, cuman bedanya kalau puasa memang kita tidak boleh minum juga. Kalau IF kan masih bisa minum air putih ya. Tapi kan ketika kalau saya milih mendingan puasa gitu ya. Gitu ya. Apalagi ngapalin jam-jamnya gitu. Kalau puasa gampang ya, kita dari subuh sampai maghrib kan kita istirahat juga ya Bu ya. Ya itu terapi komplementer juga teh. Sama ya puasa ya. Oke, kita sekarang dari balik lagi Bu. Ini kalau tadi kan kita ngebahasnya terapi komplementer itu untuk si ibu hamil ya. Tapi kalau manfaat ke si janin itu ada nggak sih Bu? Ada. Jadi kan kalau ibu hamil kan apapun yang dimakan itu kan ke janin ya. Termasuk ketika dia cemas itu juga berpengaruh ke janin. Jadi apapun kondisi ibu hamil itu sangat berpengaruh terhadap janin. Jadi ketika kondisi fisik, mental, spiritualnya bagus, ibu hamilnya itu akan berpengaruh. Jadi fisik, mental, spiritual bayinya juga bagus gitu. Makanya kenapa ketika ibu hamil kan suka ada diajak komunikasi ya teh. Misalnya diajak komunikasi itu tuh untuk bonding attachment. Jadi bagaimana membangun hubungan yang baik antara ibu dengan bayi. Jadi dari hamil kenapa dibacakan murotal? Itu juga untuk ini. Itu kan murotal salah satu terapi komplementer ya teh. Itu akan berbeda teh bayi yang biasa dari hamilnya udah dibacakan murotal, zikir, yang dilatih untuk sehat secara fisik mental itu akan berbeda dengan bayi yang misalnya mungkin ada beberapa yang ibunya tidak care gitu ya. Padahal ketika kita care terhadap bayi sejak dalam kandungan itu akan melahirkan bayi yang sehat secara fisik dan mental, juga spiritual gitu. Mungkin ibu yang tidak care itu mungkin dia yang tidak menemukan cara keluar dari si anxiety biasanya gitu ya Bu ya. Jadi dia lebih fokus ke si kecemasannya itu ya, kecemasannya itu. Nah Ibu, ini tadi kita ngebahas tentang ibu hamilnya. Nah untuk terapi komplementer sendiri untuk yang bersalin dan nifas, ini ada pengaruhnya juga Bu? Apakah dengan terapi komplementer nanti bersalinnya jadi lancar atau gimana gitu? Sangat berhubungan ya teh. Jadi ada penelitian disertasi teman saya. Jadi teman saya kebetulan kita penelitian payung ya. Kalau saya penelitiannya pada ibu hamil, kalau teman saya tuh dari ibu hamil diikuti sampai dia nifas. Jadi penelitian dia intervensinya dengan psikoedukasi zikir. Sama itu terapi komplementer. Jadi sekarang itu kan banyak ibu bersalin atau ibu nifas yang mengalami namanya sindrom depresi postpartum. Itu bahaya. Sindrom depresi postpartum. Ini kayak baby blues gitu. Iya, itu. Jadi orang bilang baby blues ya. Nah, baby blues ini kan sebetulnya pencetusnya tuh dari hamil teh. Bukan ujung-ujung setelah melahirkan langsung tiba-tiba. Jadi kebanyakan pencetusnya dari kehamilan. Jadi ibu hamil yang selama kehamilannya dia itu mudah stres, mudah cemas, maka dia cenderung untuk SDP, sindrom depresi postpartum. Sehingga untuk mencegah terjadinya baby blues atau sindrom depresi postpartum itu harus diintervensinya dari sejak hamil. Bagaimana bisa merilis kecemasan, ketegangan itu dari hamil gitu. Dan ternyata terbukti teh hasil penelitian teman saya itu ya bahwa psikoedukasi zikir, kalau saya kan terapi murotal nih, kalau teman saya itu zikir, itu mampu menurunkan hormon kortisol, menormalkan tekanan darah, dan meningkatkan kadar IgG dan IgA tadi yang untuk imunitas ya. Nah, sehingga apa? Kalau nanti si kita sebagai ibu nifas misalnya yang ingin tidak mengalami baby blues ya harus dari sejak kehamilan harus dirawat. Termasuk ini teh tidak hanya pada masalah fisik spiritual ya. Ibu nifas yang mengalami kesulitan dalam menyusui kan ada yang mengalami bengkak ya payudaranya atau yang putingnya tertutup kotoran kan ada tuh. Iya. Jadi tidak keluar asinya. Sebenarnya tidak keluar asinya tuh salah satunya adalah kan di areola mama itu ada lubang-lubang ya. Itu tuh banyak lubangnya teh, cuma nggak kelihatan kan. Nah, si lubangnya itu tertutup oleh kotoran teh. Sehingga dibersihkannya tuh bukan pada saat masa nifas teh, tapi sudah mulai dari sejak hamil ya. Namanya breast care, perawatan payudara selama kehamilan. Makanya waktu hamil biasanya kalau udah mulai keisi itu sih biasanya setelah 7 bulan ya Bu ya. Keisi apa teh? Kayak
payudaranya jadi agak membesar gitu. Oh Ya iya. kan? Biasanya itu udah mulai kayaknya harus Ya, dibersihkan jadi ya sih. bisa dimulai trimester kedua teh. Trimester kedua. Kan trimester 1 sampai 3 bulan Iya. ya. Trimester 2 tuh 4 sampai 6 6 bulan, trimester ketiga 7 sampai 9 Iya. bulan. Jadi sebenarnya dari bulan keempat kita harus sudah mulai membersihkan. Iya, dari oke. mulai bulan keempat tuh sudah membersihkan. Sebetulnya kan memang apa ya, walaupun kita tidak hamil kan harusnya bersih juga. Iya, termasuk kalau pada remaja putri ada yang sadari Iya. teh. Sadari itu Mhm. ketika kan ada namanya, kalau pada remaja tuh fibrom adenoma mammae atau FAM ya. Apa tuh? Oh, iya. Ada benjolan tuh teh di Hmm. payudara. Nah, itu remaja tuh cenderung ada yang beberapa remaja putri yang mengalami fibrom adenoma mammae. Jadi dengan sadari, jadi ketika kita mandi tuh kita harus membersihkan sekali mengecek payudara Apakah ada kita. benjolan Iya. atau tidak? Dipijat ya Bu ya. Iya, oh ada benjolan kan segera konsul periksa Iya. ke dokter ya. Takutnya bahaya Ya, Bu ya. sehingga harus segera ditangani. Jadi memang kebersihan untuk perempuan tidak hanya pada ibu hamil ya, tapi pada ibu dari yang apa sudah dari hamil. remaja. Dari remaja juga kayaknya harus sudah diajarkan Iya. untuk itu ya Bu ya. Nah ini juga sebenarnya kalau kita bicara tentang yoga prenatal, Iya. prenatal ya, itu juga bisa diaplikasikan selama persalinan ya Bu ya, si olah nafas itu ya. Iya. Dari yoga itu kan biasanya olah nafas ya Iya. yang dipelajari ya. Nah itu untuk teknik manajemen nyeri. Nah karena kan kalau misalnya melahirkan normal pasti ada nyerinya. Iya. Ya. Memang nyeri kan adalah hal yang alamiah ya. Justru ketika tidak ada nyeri atau mules ya, itu akan sulit ya pembukaannya. Iya betul. Ya, jadi pembukaan dari mulai pembukaan 1 sampai pembukaan 10, di mana kalau pembukaan 10 pembukaan lengkap ya. Baru bayi kan bisa Baru keluar. bisa, ya, okay. Nah, kalau nggak ada nyeri justru kan disuntik oksitosin ya agar ada rangsangan nyeri. Tetapi memang karena tadi nyeri itu adalah hal yang memang alamiah, tidak boleh dihindari, maka yang harus bisa dilakukan oleh ibu yang sedang bersalin bagaimana memanajemen nyeri. Bagaimana nyeri itu maksudnya nyerinya menjadi hal yang mendorong bayi untuk keluar gitu loh teh. Jadi kemudian nyerinya tuh tidak yang sangat banget gitu ya. Nah, beberapa penelitian itu ada teh bagaimana untuk mengurangi nyeri. Nah, ini kemarin saya sama masa saya juga melakukan penelitian terapi komplementer juga untuk ibu bersalin. Jadi selain dengan murotal Al-Qur'an, terapi musik, ada terapi aromaterapi teh. Itu sih kayaknya menenangkan sekali ya. Iya, jadi aromaterapi, terapi murotal, zikir itu merupakan terapi komplementer yang bisa dipakai pada saat bersalin. Agar memanajemen nyeri, memanajemen stres gitu ya. Bagaimana mengelola stres dengan baik dan bagaimana bisa mengelola nyeri dengan baik. Gitu teh. Nah kalau misalnya nih mau persalinannya lancar, terus nggak bikin kita cemas, itu kan otomatis lingkungannya juga harus tenang ya. Sementara kalau misalnya kita datang ke tempat persalinan itu kan nggak selalu tenang, karena kan pasti ada pasien-pasien lain kan, ibu-ibu hamil lain yang akan melahirkan. Itu triknya gimana tuh Bu biar nggak panik? Karena kan kalau misalnya kita lagi nunggu nih, yang sebelah udah teriak-teriak ikutan panik gitu. Ya tadi ya mungkin bisa dipakai dengan mindfulness tadi ya, kayak meditasi ya, kita fokus ke diri kita, fokus dalam satu titik sambil mendengar lembaran Al-Quran itu insya Allah teh jadi fokus lebih ke diri sendiri gitu ya. Mindfulness itu kan sama dengan meditasi teh. Bagaimana kita, kalau meditasi itu bagaimana kita menjadi satu titiknya satu. Fokus. Iya, misalnya kita sambil zikir. Jadi ketika kita meditasi sambil zikir atau sambil mendengarkan musik atau sambil mendengarkan murotal. Ya bisa dicoba ya buat ibu hamil. Jadi benar nggak sih apa yang saya sampaikan ini? Jadi apa yang saya sampaikan ini kenapa ada judulnya berbasis evidence based ya teh? Kan mungkin kalau orang yang istilahnya belum bilang apa ya evidence based itu kalau bahasa gampangnya itu hasil penelitian. Jadi apa yang saya sampaikan terapi komplementer itu bukan asal teori aja, bukan teori, tapi sudah ada jadi sebagian memang terapi komplementer itu adalah hasil penelitian saya sendiri dengan mahasiswa, ada juga penelitian ini karena memang kepakaran saya itu ada di kesehatan ibu hamil teh, khususnya pada terapi komplementer. Ini sebenarnya pembicaraan kita ini agak relate, bukan agak juga ya, memang relate sama pembicaraan minggu kemarin sama S1 kebidanan ya Bu ya. Tapi waktu kemarin itu kita nggak ngebahas ibu hamil, tapi lebih ke support sistemnya untuk ibu hamil, karena itu juga menghilangkan cara trik untuk menghilangkan si kecemasan itu sendiri ya. Cuman kalau ibu fokus ke terapi si komplementernya ya Bu ya. Sekarang karena waktunya udah hampir habis Ibu.
Ibu bisa mungkin menyampaikan kalau di Universitas Bakti Husada Indonesia, Ibu kan S2-nya ya, Ya. itu yang diajarkan di sana apa, Bu? Ya, salah satu program studi yang ada di Universitas Bakti Husada Indonesia itu kan adalah program S2 atau Magister Kesehatan Masyarakat. Jadi kami ada buka 2 program, di mana program reguler dan program RPL. Nah, program RPL itu banyak diminati oleh mahasiswa yang sudah bekerja. Karena tidak 4 semester teh. Kalau yang reguler kan 4 semester ya, atau 3 semester. Kalau RPL itu cukup 1 tahun. RPL itu apa? Rekognisi pembelajaran lampau. Jadi kalau yang sudah bekerja kan punya pengalaman teh. Betul. Punya pengalaman, udah ikut workshop, itu diakuin, di convert ke SKS. Jadi ada maksimal 70% yang diakui, sehingga yang diambil SKS-nya oleh mahasiswa yang ikut kelas RPL itu tidak sama dengan yang mengikuti kelas reguler. Ini tapi khusus untuk tenaga kesehatan berarti ya, Bu? Ada kok yang bukan. Oh, bukan ya? Kalau ada yang bukan tenaga kesehatan berminat S2-nya di kesehatan masyarakat, itu ada namanya matrikulasi teh. Matrikulasi itu apa tuh, Bu? Matrikulasi itu dia akan mengambil beberapa mata kuliah dasar. Oh, jadi disesuaikan dulu ya. Jadi ada kok dulu, yang bukan dari kesehatan. Nah, kemudian di kami ada 4 peminatan yang dibuka. Sebetulnya ada banyak peminatan teh. Dari mulai gizi, K3, kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, epidemiologi, ilmu perilaku, Pramkes, manajemen rumah sakit, kebijakan kesehatan, itu banyak. Tapi kan kita punya kuota minimal ya. Betul. Nah, yang sudah dibuka itu manajemen rumah sakit, promosi kesehatan dan ilmu perilaku, kemudian kesehatan reproduksi, sama manajemen pelayanan kesehatan. Jadi kalau untuk teman-teman yang ada di wilayah 3, bahkan kita ada yang mahasiswa asingnya teh dari Timor Leste. Jadi kita punya kelas asing ya. Karena kita ini targetnya insya Allah di pertengahan tahun ini akan reakreditasi untuk menuju unggul. Ya, karena kita sekarang terakreditasi sangat baik atau B. Nah, kan kemarin juga kita nilainya tinggi teh, 3,48. Kalau 360 lebih itu udah unggul. Jadi kita mengejar 0,10 poin lagi lah, mudah-mudahan kita bisa menuju unggul, karena di S2 itu sudah mempunyai guru besar yang kebetulan Bunda Prof Dewi ya, itu dosen tetap di prodi S2 juga sebagai ketuanya PBHK ya. Kemudian kita juga punya 8 dosen tetap, sebagian besar juga jabatan fungsional sudah lektor kepala. Jadi kami optimis untuk reakreditasi di tahun ini bisa unggul. Tapi ini kalau misalnya mau daftar S2 ke UBH ini syaratnya susah nggak sih? Mudah? Enggak teh, gampang ya. Jadi kita tuh berbeda dengan masuk S1. Kalau prodi S2 tuh 2 kali dalam setahun teh. Oh iya. Jadi semester genap, semester ganjil kita buka, dan alhamdulillah sejak 2019, di mana Februari 2019 dapat SK, itu sudah 12 angkatan teh. Jadi tidak pernah kosong, setiap semester banyak yang datang. Dalam waktu 3 tahun? Dari 2009, enggak sih, 2011. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun sekarang udah 12 angkatan. Jadi setiap masih tahun sebelum UBH ya, dari Stikes sudah ada. Iya, udah ada teh. Jadi setiap semester kita selalu terpenuhi. Selalu buka kelas. Bahkan ya tadi ya, selain dari Timor Leste, itu dari Karawang juga ada teh, jauh dari Subang ya, dan selain dari wilayah 3 ya. Kalau banyak kan wilayah 3, Cirebon, Kuningan, Majalengka ya. Tasik tuh banyak juga. Tasik kan belum ada S2 ya. Tasik, kemudian Ciamis, bahkan Banjar, Pangandaran juga ada. Pangandaran juga kami. Jadi alhamdulillah kami punya kekuatan alumni ya. Jadi karena alumni kami sudah tersebar di wilayah Jawa Barat, bahkan di Timor Leste. Sehingga alumni yang banyak memberikan rekomendasi, karena lebih efektif. Alumni kan sudah merasakan teh, oh ternyata di UBH itu dosennya berkualitas. Iya, betul. Sistem pembelajarannya juga lebih fleksibel teh, karena kan kebanyakan orang bekerja ya. Kita memang 90% online. Kemudian juga kita bimbingan tugas akhir juga bisa offline, bisa online. Guys, tergantung dari permintaan mahasiswa. Kalau saya, Dok bisa enggak ini kita offline di Cirebon? Saya yang mendatangi mahasiswa teh. Wah, iya keren ini. Biasanya mahasiswa ngejar-ngejar dosen. Kalau saya kemarin dari Indramayu teh, bimbingan tesis, bimbingan proyek lapangan, saya yang datang ke Indramayu. Sekalian jalan-jalan ya, Bu? Sekalian jalan-jalan. Jadi kami berusaha untuk memberikan yang terbaik buat seluruh mahasiswa S2 di UBHI. Ya, tuh siapa yang nggak pengen kuliah didatengin sama dosennya, coba. Biasanya mahasiswa yang ngejar-ngejar dosennya. Jadi
Bisa nih nanti kalau misalnya pengen tahu lebih banyak tentang S2 UBHI bisa langsung aja datang ke kampusnya bisa ya Bu ya. Atau nanya-nanya dulu di Instagramnya UBHI Universitas Bakti Husada Indonesia juga bisa. Ada di follow dulu ya. Ada IG-nya S2 juga. S2-nya ada beda lagi. Ada S2-nya IG, TikTok-nya ada. Lengkap sekali sekarang digitalisasi semua ya sekarang. Jadi gampang. Jadi daftarnya lewat online bisa. Oh, online bisa. Bisa teh lewat dia memangnya bisa online. Pokoknya pendengar setia Kurniawan FM kalau misalnya memang tertarik mau S2 di UBHI, tadi juga jurusannya udah Ibu kasih tahu nih mata kuliahnya apa aja yang dipelajari di sana, itu udah lengkap banget. Jadi bisa nanya-nanya, atau misalnya yang tadinya bukan dari tenaga kesehatan, dari yang ekonomi atau manajemen segala macam, marketing, bisa pengen S2-nya kesehatan masyarakat, bisa juga ada yang namanya apa tadi Bu? Matrikulasi. Nah, nanti bisa diberikan mata kuliah dasar dulu ya. Gitu. Biar nggak kaget ya Bu ya. Iya. Atau boleh mungkin nomor telepon saya ya. Boleh bisa disebutin Ibu nomor teleponnya kalau misalnya mau bisa langsung. Jadi nanti bisa WA kalau ada pertanyaan yang tadi belum saya sampaikan atau Teteh sampaikan, bisa nanti kontak ke saya ya Teh. Nomornya 08 0817-232-5112. Sebentar Bu, saya tuh juga ikut nulis nih Bu. 0817 ada dua nomor, 0817 232-5112 atau 0812 2103 8380. Ini kalau misalnya mau nanya-nanya tentang tadi terapi komplementer boleh. Nah, ini pendengar setia Kurniawan FM nih bagus banget nih Ibu ya. Kalau misalnya ini ibu-ibu hamil yang tadi masih belum jelas, atau misalnya masih ada yang kurang nih kayaknya, soalnya waktunya waktunya kurang panjang, atau misalnya masih ragu-ragu, kayak misalnya tadi boleh minum herbal, ramuan herbal, tapi segimana, nanti boleh bisa nanya lewat WhatsApp aja Ibu ya. Ya ke 0817-232-5112 atau ke 0812-2103-8380 ke Ibu Dokter Lulu ya. Kita panggil Ibu Lulu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sayang waktunya sedikit. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi, kita ngobrol lagi lebih banyak ya. Terima kasih pendengar setia Kurniawan FM, dan waktunya saya pamit dan Ibu Lulu pamit. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuningan FM